Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'itnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan, Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Sri Rizky Juniati selaku moderator yang akan memimpin acara diskusi pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri Sania Oktaviani dengan NIM 2101029 dengan absen 4. Yang kedua ada Dias Nilam Wangila dengan NIM 2103093 dengan nomor absen 16. Yang ketiga ada Ranti Veronica dengan NIM 2105726 dengan nomor absen 29. Dan yang terakhir ada saya sendiri Sri Rizky Junati dengan NIM 2107101 dengan nomor absen 36. Kemudian susunan acara pada diskusi kali ini di antaranya ada sesi pembukaan, ada sesi penyampaian materi, yang ketiga ada sesi diskusi, dan yang terakhir ada sesi penutup. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah sesi pembukaan. Mari kita membuka acara pada kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sesi pertama telah selesai. Sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Definisi manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Itali manegio yang diadopsi dari bahasa Latin managiare yang berasal dari kata manus yang memiliki arti tangan. Dengan begitu, definisi manajemen dapat dikemukakan bahwa bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Definisi tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Seperti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Guru merupakan seorang pendidik di tingkat sekolah dasar dan menengah yang berperan langsung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di sekolah. Sedangkan tenaga kependidikan yang berada di dalam satuan pendidikan tertentu apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seorang tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan diangkat dan didayagunakan untuk menjalani tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing dan mendukung semua program-program yang disusun oleh kepala sekolah demi tercapainya sebuah tujuan sekolah yang efektif dan efisien. Yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kependidikan dalam satuan pendidik tertentu adalah pengawas sekolah, kepala tata usaha atau administrasi, wakil kepala sekolah yang membidangi hal khusus, pustakawan, laboran, penjaga, dan anggota kebersihan sekolah.
Jadi, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, pengembangan, dan pemberhentian. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi yang tinggi. Kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan individu. Fungsi dan peranan tenaga kependidikan. Yang pertama, membantu pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan. Yang kedua, membantu merencanakan sistem, tujuan, dan desain pendidikan yang akan dijalankan. Ketiga, membantu kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Yang keempat, membantu kepala sekolah, guru, dan peserta didik mencapai tujuannya masing-masing. Yang kelima, membantu terciptanya hubungan dan komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat atau sekolah dengan pemerintah atau dinas terkait. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aktivitas dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Mulyana, ada 7 aktivitas atau kegiatan dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan yang tentunya akan kita bahas satu persatu. Nah, dimulai dari kegiatan perencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cakupan perencanaan terhadap penentuan jumlah tenaga pendidik atau kependidikan yang dibutuhkan, baik itu dari segi banyaknya ataupun dari ketentuan terhadap posisi yang dibutuhkannya. Lalu juga strategi dalam memperolehannya, memanfaatkannya, mengembangkannya, lalu juga mempertahankannya. Jika kita merujuk pada teori perencanaan sumber daya manusia, ada 2 metode yang seringkali digunakan dalam perencanaan, yaitu yang pertama, ada metode perencanaan tradisional. Nah, metode ini dilakukan dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja serta jenisnya dan juga tingkat keterampilannya. Lalu yang kedua itu ada metode perencanaan terintegrasi, yang dimana perencanaan sangat mempertimbangkan visi strategis, yang nantinya visi strategis ini menjadi standar pencapaiannya. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pengadaan atau sering kita sebut juga rekrutmen terhadap pendidik atau tenaga kependidikan yang sebelumnya sudah ditentukan, baik itu dari segi jumlahnya ataupun dari segi kualifikasinya dan juga posisi yang dibutuhkan. Nah, pada pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berbagai seleksi, di antaranya yang pertama bisa dengan administrasi, lalu tes tulis, wawancara, atau unjuk keterampilan yang dikuasai oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang melamar pada posisi yang terkait, yang disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Kegiatan atau aktivitas yang ketiga yaitu ada pembinaan dan pengembangan. Nah, pada kegiatan ini dilaksanakan untuk memperbaiki, menjaga, meningkatkan baik itu dari segi kinerjanya, motivasinya, ataupun keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan. Lalu dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan ataupun seminar yang dilakukan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Kegiatan atau aktivitas yang keempat yaitu promosi dan mutasi. Kegiatan promosi dilaksanakan dengan penaikan jabatan, status, ataupun hal lainnya bagi pendidik atau tenaga kependidikan yang memiliki kriteria sesuai atau bahkan lebih bagus dari yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kegiatan mutasi dilakukan dengan melakukan rotasi atau perpindahan jabatan dikarenakan adanya ketidaksesuaian atau bahkan buruknya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugasnya.
Aktivitas atau kegiatan yang kelima yaitu ada kegiatan pemberhentian. Nah, pada kegiatan ini terjadi pelepasan atau pengeluaran pendidik dan tenaga kependidikan dari tugas dan kewajibannya dikarenakan hal-hal atau sebab-sebab tertentu. Pemberhentian ini dilakukan dengan pertimbangan berbagai hal dengan sangat matang. Aktivitas yang keenam yaitu kompensasi atau sering kita sebut juga balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidikan dengan bentuk tertentu. Nah, bentuk dari kompensasi ini tidak dapat dipukul rata baik dari pendidik dan tenaga kependidikan satu dengan yang lainnya. Bentuk kompensasi ini dapat berupa tunjangan atau gaji, fasilitas, dan juga bentuk lainnya. Sama halnya dengan promosi, kompensasi ini juga dapat dijadikan motivasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan atau aktivitas yang ketujuh yaitu penilaian. Nah, dalam kegiatan ini dilaksanakan terhadap kinerja, prestasi, ataupun peran tenaga pendidik dan kependidikan dalam sekolahnya. Dengan adanya penilaian ini, itu menentukan bagaimana tindak lanjut dari kegiatan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB pada sekolah dasar. Yang pertama di sini ada pengertian pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Nah, PKB ini adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru, baik pedagogik maupun profesional dalam melaksanakan tugas profesinya, serta memiliki performa sebagai pendidik dan pemimpin bagi peserta didiknya. Nah, yang kedua ada tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan secara khusus. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ini bertujuan untuk yang pertama memfasilitasi guru agar mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru agar sesuai dengan tuntutan profesi yang akan datang. Yang ketiga, memotivasi guru agar tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga pendidik profesional. Dan yang keempat, mengangkat citra dan martabat profesi guru. Kemudian yang ketiga ada komponen pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, yang pertama ada pengembangan diri dalam buku manajemen pengembangan keprofesian guru berbasis produk karya tulis ilmiah pada tahun 2002. Dijelaskan bahwa pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi diri agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pendidikan. Upaya ini bisa terwujud dalam bentuk pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis, atau melalui kegiatan kolektif guru. Yang kedua, ada publikasi ilmiah, karya tulis ilmiah yang sudah disebarluaskan ke masyarakat menjadi bentuk kontribusi kita terhadap meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, publikasi ilmiah sendiri mencakup 3 hal, yaitu presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif, serta publikasi buku teks pelajaran, pengayaan, atau pedoman guru. Nah, yang ketiga ada karya inovatif. Karya inovatif ini adalah karya yang sifatnya memodifikasi atau melakukan penemuan baru sebagai kontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Karya inovatif bisa berbentuk penemuan teknologi tepat guna, penciptaan atau pengembangan karya, seni, pembuatan atau pemodifikasian alat pelajaran, serta penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai Professional Learning Community. Professional Learning Community atau disingkat PLC merupakan proses akuisisi pengetahuan yang dilaksanakan melalui proses inquiry secara kolaboratif dalam memecahkan masalah yang bersumber dari pekerjaannya yang indikasinya dapat ditelusuri dari kebutuhan belajar guru yang bersumber pada kepentingan proses belajar mengajar dan pengalaman belajar guru yang dilaksanakan secara kolaboratif. Adapun tujuan PLC ini
Yang pertama, untuk memastikan seluruh guru memperbaiki strategi dan gaya pembelajaran guru secara berkesinambungan. Yang kedua, PLC akan menumbuhkan kepercayaan diri guru dan keyakinan guru akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan proses pembelajaran. Tujuan ketiga yaitu untuk membantu peserta didik dalam mencapai level kompetensi yang lebih tinggi. Tujuan keempat, PLC mendorong dan membangun kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Yang kelima, guru bisa menciptakan pengalaman belajar yang konsisten bagi para peserta didik. Selanjutnya, pengembangan kemampuan guru dalam pembelajaran dan penilaian berbasis pengalaman. Baik, alhamdulillah sesi pemaparan materi telah selesai. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya yang sangat baik. Izinkan saya untuk menyimpulkan materi pada kali ini. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur atau mengelola kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Sedangkan tenaga kependidikan yang berada di dalam satuan pendidikan tertentu apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan pendidikan, dan latihan pengembangan, dan yang terakhir pemberhentian. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bertemu di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.